Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalatul Fitria, NIM 2021 dari kelas manajemen 1E. Di sini saya akan mengerjakan tugas ceramah yang diberikan oleh dosen saya dengan tajuk yaitu konsep gender dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengantarkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga saya dapat membuat video ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Tidak lupa sholawat serta salam saya panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana kesetaraan gender dalam konsep gender itu dalam Islam. Sebelumnya akan saya jelaskan secara singkat apa itu gender. Secara etimologis, gender itu berasal dari kata genus yang berarti jenis atau tipe, sedangkan dalam bahasa Inggris gender adalah kosakata yang bermakna jenis kelamin. Dan menurut Islam, gender itu berarti laki-laki atau perempuan. Istilah gender digunakan berbeda dengan seks, tahu kan? Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki dan perempuan dari segi sosial budaya, sementara seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Tetapi nih guys, di dalam Islam sebetulnya tidak mengenal istilah gender. Mengapa? Karena dalam Islam itu tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin, perempuan, laki-laki, itu tidak ya. Di dalam Islam itu tidak ada seperti itu. Tetapi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dari kedudukan itu adalah fungsialnya, karena kodrat dari masing-masing, seperti terkandung dalam Quran surat An-Nisa ayat 19 yang artinya bergaulilah mereka istrimu dengan baik. Jadi laki-laki itu di atasnya ketika menjadi seorang suami, jadi dia memimpin seorang istri. Nah begitu, yang maksud di atasnya itu dia memimpin, bukan kesetaraan gendernya tetap sama, dia laki-laki dan dia perempuan. Oke? Nah, di sini nih, laki-laki dan perempuan pertama kali yang diciptakan. Untuk laki-laki, pertama kali Allah menciptakan itu Nabi Adam alaihissalam, dan yang perempuan yaitu Hawa. Al-Quran menyatakan proses penciptakan manusia mempunyai dua tahapan yang berbeda. Itu pertama, disebut primordial. Manusia pertama kali diciptakan Nabi Adam dari atin, tanah adrop, tanah debu, min syal, tanah liat, min hamain, masam, tanah campur hitam, yang dibentuk Allah dengan seindah-indahnya ya guys, tak indahnya. Kemudian Allah meniupkan ruh darinya ke dalam diri manusia tersebut. Ini terdapat di Quran surat Al-An'am ayat 6, Al-Jur ayat 15, dan Al-Mu'min ayat 12, dan Ar-Rum ayat 20, Ar-Rahman ayat 4. Yang kedua itu disebut biologi. Setelah Nabi Adam, yaitu yang diciptakan itu Hawa, Siti Hawa. Hawa sendiri itu diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam. Sekarang mari kita menuju masalah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Mengapa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam? Yang paling pendek ini terdapat dalam Al-Quran. Wahai manusia, berdakwah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian satu diri, lalu dia menciptakan darinya pasang-pasangan. Ini terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. Dengan zaman seperti ini yang sudah modern, jadi kita bisa melakukan itu operasi
operasi kelamin yang membuat perempuan seperti laki-laki, laki-laki seperti perempuan. Nah, di dalam pandangan Islam itu seperti apa? Nah, kita bahas dulu transgender itu apa. Transgender itu berasal dari trans, ya berarti pemindahan, dan gender yang berarti jenis kelamin. Selanjutnya menurut Plans tahun 2006 nih, mengartikan kata trans sebagai pergerakan melintas ruang dan batas, sama dengan perubahan dan bersifat alamiah natural. Di zaman dahulu, kesetaraan gender itu sangat minim untuk seorang perempuan. Perempuan tuh hanya dianggap budak seks, terus penghasil anak, pemuas nafsu, ya kan? Nah, di zaman dahulu Nabi Muhammad itu sangat memperjuangkan kesetaraan gender seorang wanita. Secara epistemologis, proses pembentukan kesetaraan gender yang dilakukan Rasulullah SAW tidak hanya dilakukan di domestik saja, jadi dilakukan di berbagai daerah ya. Ketika Nabi Muhammad hijrah, dia juga mendakwahkan tentang kesetaraan gender di berbagai masyarakat yang kesetaraan gendernya itu masih minim sekali gitu. Sebenarnya di dalam Islam itu tidak boleh sangat ditentang itu transgender, karena kenapa? Karena Allah telah menciptakan manusia ke dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tetapi banyak sekarang manusia di luaran sini, dia tuh sering melakukan transgender, terutama di wilayah Thailand. Di sana itu ada 18 gender yang dilegalkan. Transseksual atau transgender ini diakibatkan karena faktor bawaan, itu berarti hormon atau gen, dan faktor lingkungan, seperti dia bergaul dengan seperti apa, bergaul ini, bergaul gitu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas hukum operasi kelamin nih. Dalam kedokteran dikenal 3 operasi kelamin itu ada 3. Yang pertama itu masa seseorang yang lahir dengan kondisi normal sempurna dengan kelamin penis atau vagina bagi perempuan, yang laki-laki dengan rahim dan ovarium tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk melakukan operasi kelamin. Dan yang kedua nih, operasi kelamin bersifat tasbih atau takmir, penyempurnaan pergantian jenis kelamin diperbolehkan oleh hukum syariat. Ada konsekuensi hukum pergantian kelamin sebagai berikut. Konsekuensi yang diberikan kepada manusia itu, apabila kelamin dilakukan oleh dengan tujuan takdir mengubah ciptaan Allah, maka identitasnya sama dengan sebelum dia melakukan operasi plastik. Seperti laki-laki ya laki-laki dalam hukum ini, tapi di dalam Islam juga sangat diharamkan melakukan hal tersebut. Seperti misalkan wanita melakukan operasi plastik sebagai laki-laki, dia tidak akan menerima dua kali warisan, kan seperti laki-laki kan memiliki warisan yang lebih tinggi daripada perempuan. Nah itu dia tidak akan mendapatkan warisan seperti yang pure laki-laki, itu tidak. Yang ketiga ini, menurut kedokteran itu, jika seseorang memiliki kelamin ganda seperti itu dianjurkan untuk melakukan operasi plastik untuk memperjelas gender seseorang tersebut. Kita bisa memilih untuk menghilangkan vagina ataupun menghilangkan penis. Nah, untuk saat ini menurut saya kesetaraan gender di dalam Indonesia itu masih kurang, karena di dalam pelosok-pelosok seperti pelosok-pelosok desa itu tuh untuk wanita itu menikah umur paling tidak 15 tahun karena dijodohkan, karena diinikan, karena diitukan. Jadi menurut saya kesetaraan gender di dalam Indonesia itu tidak bisa menyeluruh. Wanita itu dianggap sebagai hanya orang yang bekerja di dalam dapur atau apalah, itu sangat menyedihkan sekali. Seperti untuk wanita itu, apa sih gunanya kuliah? Alah, bolak-balik juga nanti ke dapur, masak, makan, ngurus suami. Itu tidak boleh ya. Kesetaraan gender di dalam Islam itu sama. Begitupun di dalam Indonesia yang melakukan kesetaraan gender, yaitu
RA Kartini kan, kita harus menghargai gitu, dengan nabi kita, dengan RA Kartini yang sudah menyempurnakan literasi gender di dalam Islam, di dalam Indonesia itu seperti itu. Jadi saya sebagai seorang wanita melihat seperti berita-berita yang umur 14 tahun sudah dijodohkan, itu sangat sedih, apalagi dijodohkannya dengan pria yang tidak seumuran atau bisa dibilang jauh lebih tua. Bisa-bisanya pria umur 30 tahun dijodohkan dengan wanita umur 15 tahun, dan itu prianya sudah memiliki istri. Itu sangat kasihan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada ketidakjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.